kita akan bahas Back Anxiety Inventory. Back Anxiety Inventory merupakan alat ukur kecemasan yang digunakan pada individu mulai usia 13 tahun ke atas, jadi untuk remaja dan dewasa. Back Anxiety Inventory dibuat oleh Aaron Beck yang tadi fotonya kita sudah saksikan, dan rekannya berisi 21 item yang berfokus pada gejala somatik kecemasan, yang mengukur keparahan dari kecemasan dan sebagai alat ukur untuk membedakan kecemasan dan depresi. Setiap item pada Back Anxiety Inventory merupakan gambaran dari gejala kecemasan dalam 4 aspek, yaitu apa aja? Subjektif, neurofisiologis, otonom, dan yang berhubungan dengan gejala-gejala panik. Back Anxiety Inventory dapat diselesaikan kurang lebih 5-10 menitan ya, menggunakan metode paper and pencil ya, jadi ditulis, atau bisa juga sih nanti kita lakukan dengan cara ngisi di Word ya. Responden diminta melaporkan keluhan dari setiap gejala selama 1 minggu terakhir. Back Anxiety Inventory dapat digunakan untuk menilai dan menetapkan basis tingkat kecemasan, sebagai alat bantu diagnostik juga untuk mendeteksi efektivitas dari terapi, dan sebagai alat ukur hasil setelah terapi. Jadi nanti kita akan lihat di sesi pertama Back Anxiety Inventory skornya berapa, sesi kedua hasil BAI-nya berapa, ketiga berapa, untuk mengukur berhasil nggak sih kita mengatasi kecemasan pada klien. Back Anxiety Inventory juga mempunyai beberapa kelebihan, yaitu cepat dan mudah dikerjakan. Ya memang karena singkat, selembar dia mah ya. Dapat diulang, maksudnya setiap sesi nanti juga bisa mengisi Back Anxiety Inventory. Kemudian dapat membedakan gejala kecemasan dan depresi. Telah digunakan dalam berbagai bahasa, kultur, dan juga usia. Ya. Usia dalam hal ini adalah remaja dan dewasa. Nah, gimana sih interpretasi dari BAI? Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil BAI, kemudian mendapatkan skor akhirnya, kita tinggal lihat aja ke sini. Kalau skor akhirnya berkisar dari 0 sampai 21, oh dia kecemasannya ringan. Kalau dia skornya 22 sampai 35, oh cemasnya sedang. Kalau skornya 36 sampai 63, berarti dia cemas yang berat. Nah, dari sini nanti kita akan evaluasi tentang kondisi kecemasan klien, perlu kita lakukan intervensi apa nih? Apakah perlu diberikan obat-obatan terdahulu, atau mungkin terapi relaksasi dan sejenisnya. Baik, itulah tentang Back Anxiety Inventory. Kita akan bahas Back Depression Inventory yang kedua. Nah, salah satu alat ukur penelitian yang banyak digunakan dalam mendeteksi depresi adalah alat ukur yang dibuat oleh Aaron Beck, yaitu Back Depression Inventory. Jadi beliau itu bikin BDI awalnya tahun 1976. Nah, pada tahun 1996, Back Depression Inventory direvisi. Tujuannya apa? Yaitu menjadi lebih konsisten dengan kriteria dalam DSM yang keempat. Beck, Stier, dan Brown memberi nama hasil revisi tersebut Back Depression Inventory yang kedua. Back Depression Inventory yang kedua merupakan sebuah alat ukur yang sangat populer untuk menggambarkan depresi seseorang. Alat ukur ini dibuat untuk usia berapa? Usia 13 tahun ke atas, jadi untuk remaja dan dewasa. Contoh perevisian Back Depression Inventory yang kedua antara lain adalah responden diminta untuk merespon setiap pernyataan berdasarkan periode waktu 2 minggu, bukan 1 minggu lagi seperti BDI. Inilah alasan perevisian agar sesuai dengan kriteria depresi pada DSM-4 yang menyatakan bahwa untuk mendiagnosis depresi, sedikitnya tuh gejala depresi telah ada selama 2 minggu berturut-turut. Back Depression Inventory yang kedua terdiri dari 21 item untuk menaksir intensitas depresi pada orang yang sehat maupun sakit secara fisik. Setiap item terdiri dari 4 pernyataan yang mengindikasikan gejala depresi tertentu. Gejala-gejala tersebut yaitu mengenai kesedihan, pesimisme, kegagalan di masa lalu, kehilangan kesenangan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, tidak menyukai diri,
kegawatan diri, pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, menangis, agitasi, kehilangan minat, keraguan, tidak berharga, kehilangan energi, perubahan pola tidur, lekas marah, perubahan nafsu makan, kesulitan untuk konsentrasi, kelelahan, dan kehilangan ketertarikan untuk melakukan aktivitas seksual. Bagaimana sih cara menginterpretasi hasil Back Depression Inventory yang kedua? Nanti Anda lihat laporan BDI 2, kemudian lihat skor akhirnya. Kalau skor akhirnya 0-13, oh depresinya minimal. Kalau skor akhirnya 14-19, oh depresinya ringan. Kalau skor akhirnya 20-28, depresinya sedang. Nah, kalau skor akhirnya 29-63, depresinya berat. Dari sini nanti Anda bisa menentukan langkah selanjutnya pada klien Anda. Apakah dia perlu bantuan obat-obatan terlebih dahulu? Atau perlu melakukan berbagai macam aktivitas fisik? Nah, itu aja sekilas tentang BDI 2.